Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat? Dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Iya, kalau kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia, tidak bisa kita lepaskan dari sepak terjang sebuah lembaga pendidikan yang berbasis agama yang disebut dengan pondok pesantren. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan berbasis agama yang sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sebelum era kemerdekaan. Lembaga ini banyak berkontribusi di masyarakat kita. Banyak sekali tokoh-tokoh besar yang dihasilkan dari pondok pesantren. Sehingga ketika ada orang atau ada siswa yang masuk kepada pondok pesantren, maka diharapkan bisa berkontribusi dan memberikan nilai-nilai edukasi kepada bangsa Indonesia. Karena sebetulnya kalau kita teliti lebih dalam lagi, sebetulnya pesantren itu lebih kepada pendidikan karakter atau value education. Ya, kita banyak menemui banyak sekali pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Jawa, apalagi di Jawa Timur yang memang basisnya pondok pesantren. Tetapi ketika kita berbicara tentang era disrupsi, maka sebetulnya pondok pesantren ini menjadi sebuah hal atau sesuatu yang bertransformasi dari yang sebetulnya pesantren itu adalah untuk orang-orang yang memang untuk murni belajar ilmu agama, sekarang bertransformasi menjadi pesantren yang ada lembaga formalnya. Karena dulu pondok pesantren itu sebetulnya adalah lembaga non formal. Ya, tetapi memang saat ini era disrupsi, mau tidak mau pondok pesantren juga harus menyesuaikan. Ya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana sistem penerimaannya, dan juga bahkan saat ini pondok pesantren sistemnya sudah bisa mengalahkan sekolah-sekolah yang top di Indonesia. Apalagi kalau kita berbicara terkait dengan uang pendaftaran dan biaya masuk pondok pesantren. Tak jarang banyak sekali orang tua yang mengeluh terkait dengan biaya pesantren yang begitu mahal ini. Kenapa ini tidak diatur oleh pemerintah? Ya, karena kalau kita melihat biaya UKT itu sangat mahal, tapi kenapa pondok pesantren luput dari itu semua? Ya, mungkin ini adalah video yang akan akan menuai komentar dan reaksi dari masyarakat, tetapi saya merasa perlu diluruskan hal ini ya. Kenapa ini bisa terjadi? Banyak orang tua yang mengeluh terkait dengan biaya di pondok pesantren ini. Ini yang akan kita coba kaji ya. Mudah-mudahan kita bisa meluruskan hal ini. Mari kita bahas bersama-sama dan mohon jangan skip videonya agar tidak salah paham. Ayo kita putar dulu intronya. Pada dasarnya ada beberapa syarat kenapa lembaga itu bisa disebut dengan pondok pesantren ya. Yang paling utama tentu ada pengasuh atau kiai, ada santri, kemudian ada asrama, ada kegiatan pengkajian kitab kuning atau kitab klasik, dan ada masjid atau musola untuk kegiatan sarana ibadah di situ. Jadi 5 komponen ini sebetulnya adalah 5 hal yang pokok dan harus wajib di sebuah lembaga, dan itu bisa disebut dengan pesantren. Pada dasarnya seperti itu, walaupun sebetulnya saat ini pesantren sudah tercatat di Kemenak bagaimana statistiknya, pendiriannya, lembaganya, bahkan sampai jumlah santrinya hingga alumninya tersebar di seluruh antero Nusantara, apalagi di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Ya, kalau kita berbicara tentang kontribusi pondok pesantren, ya kita sudah tidak bisa berdebat lagi. Banyak sekali tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasional yang dalam hal ini adalah jebolan pondok pesantren ya. Kita tahu sendiri bagaimana mereka berkontribusi terkait dengan pembangunan, kemerdekaan, pengembangan ilmu pengetahuan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Tetapi mari kita lihat pesantren ini dari sisi yang lain. Ya, karena dulu sebetulnya pondok pesantren ini di era Orde Baru itu ada polemik, ada sebuah hal yang dikhawatirkan oleh sebagian orang di Indonesia, terutama bagi mereka yang Nahdien atau NU, karena rata-rata notabene pesantren itu
didominasi oleh orang-orang Nahdlatul Ulama. Nah, kenapa? Karena dulu di zaman Orde Baru, pesantren ijazahnya itu tidak diakui. Walaupun diakui hanya sebatas saja. Ketika mereka ingin mendaftar perguruan tinggi atau mendaftar beasiswa luar negeri atau bahkan ingin mendaftar tentara gitu ya, atau kepolisian, itu dulu banyak orang-orang yang skeptis dengan ijazah dari pondok pesantren ini karena dulu tidak diakui pesantren itu. Hingga akhirnya ketika tahun 2019 kemarin, tepatnya di peraturan nomor 18 tahun 2019, akhirnya pesantren ini berangsur-angsur dan bertransformasi menjadi lembaga yang memang cukup prestisius di Indonesia. Apalagi Pak Jokowi sudah meresmikan ada Hari Santri Nasional, yang dulu di zaman Orde Baru sebetulnya butuh perjuangan yang sangat tidak sedikit dari berbagai macam kalangan ya, untuk bagaimana ijazah pesantren ini minimal bisa equal atau bisa setara dengan lembaga pendidikan yang lain. Nah, jadi berangkat dari peraturan Menteri nomor 18 tahun 2019 itu, maka saat ini kita banyak menemukan sekali banyak pesantren-pesantren yang didirikan. Apalagi kalau Anda berkunjung ke daerah Jawa Timur ya, khususnya di daerah Jombang, daerah Sidoarjo, bahkan daerah kota Surabaya, kota Pahlawan. Kemudian lanjut ke utaranya ada Pulau Madura. Di sana banyak sekali berjubel yang namanya pondok pesantren itu. Baik pondok pesantren yang baru merintis atau pondok pesantren yang memang dari dulu sudah ada. Nah, apa masalahnya? Ya sebetulnya kalau kita berbicara masalah ini cukup apa ya? Cukup menguras perhatian kita, karena sebetulnya pondok pesantren ini kan tujuannya adalah untuk mengkader para tokoh agama atau para ulama ya. Pada dasarnya kan seperti itu. Dan yang paling ditekankan dalam pesantren adalah bagaimana education value atau pendidikan karakter. Karena kalau orang di pesantren itu pasti mandiri ya, dalam hal keseharian mereka mandiri, karena mereka harus bermukim jauh dari orang tua, kemudian mereka harus memanage keuangan selama beberapa bulan, dan mereka akan mengkaji kitab kuning atau kitab klasik, kemudian mereka akan disuguhkan beberapa materi agama dan pendidikan karakter dari pengasuhnya. Belum lagi mereka harus berurusan dengan hal-hal yang larangan di pesantren. Nggak boleh pakai HP, kemudian nggak boleh kumpul dengan lawan jenis dan sebagainya. Itu yang membuat pesantren ini menjadi eksklusif. Itu dulu ya, tetapi sekarang pesantren itu memang tetap eksklusif, tetapi seolah-olah sekarang pesantren itu tidak ada bedanya dengan beberapa universitas top di Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena di sebagian daerah ada banyak sekali temuan-temuan pesantren itu mahal, biayanya sangat mahal, dan bahkan mengalahkan beberapa kampus top di Indonesia terkait dengan biaya ataupun UKT yang ada di pondok pesantren. Nah, pertanyaannya, kenapa ini luput dari perhatian pemerintah? Wah, kemarin kalau ada kebijakan dari pemerintah UKT naik gitu, itu langsung viral, langsung direspon negatif bahkan oleh masyarakat. Ada yang bilang beginilah, begitulah, wah terlalu mahal. Tapi kenapa kalau pesantren tidak ada yang begitu, dan cenderung diem adem gitu, adem ayem kalau pesantren katanya orang Jawa. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi ada beberapa faktor yang sebetulnya banyak sekali variabelnya, tetapi saya akan mengkerucutkan jadi beberapa hal saja. Mungkin ada 4 hal kenapa pondok pesantren ini luput dari perhatian pemerintah. Yang pertama begini, masyarakat Indonesia itu masih sangat religius begitu. Sangat religius banget, apalagi di daerah Jawa, khususnya Jawa Timur, itu sangat religius. Ya, jadi kalau misalkan ada pesantren yang UKT-nya mahal, maka itu akan dihubungkan dengan keagamaan. Apa? Contohnya, sudahlah nggak apa-apa, berkah itu investasi akhirat. Nah, ini yang sebetulnya harus diluruskan. Yang namanya pondok pesantren itu sebetulnya mendidik, bukan memeras UKT yang terlalu banyak dari wali murid dan calon muridnya. Seharusnya ini diluruskan. Jadi sebetulnya keberkahan yang dimaksud itu, ya namanya berkah itu kan nggak bisa diukur secara ekonomi ya. Itu masalah perspektif saja. Kalau semuanya dihubung-hubungkan dengan agama, ini berkah, kemudian ini adalah investasi akhirat, ya maka semuanya akan menuju kepada hal yang harus kita ikhlaskan begitu.
Ini sebetulnya yang harus diluruskan kembali oleh pemerintah, sehingga kepada para pengasuh pondok pesantren ataupun kepada para pemerintah dalam hal ini, mari, pesantren itu sebetulnya lembaga yang sangat lama di Indonesia dan kontribusinya luar biasa. Jadi banyak sekali masyarakat yang mengeluh untuk masuk pondok pesantren itu. Kenapa ini luput dari kawasan atau dari pengawasan pemerintah? Kenapa pemerintah bungkam dan diam? Ya karena masih religius, sehingga ini luput dari perhatiannya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, masyarakat di Indonesia khususnya Pulau Jawa itu masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau keberkahan tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Artinya mereka ketika berbicara dengan tanda kutip kiai atau pengasuh di pondok pesantren, mereka cenderung akan diam. Kenapa? Ya mereka akan takut karena mereka memandang kiai ataupun pengasuh yang ada di pondok pesantren itu merupakan seseorang yang sangat harus dihormati, sangat ditakuti, dan tidak boleh dilawan apapun keputusannya, seolah-olah mutlak dan absolut. Padahal negara kita itu demokrasi. Jadi kalau misalkan ada UKT yang mahal, UKT ataupun uang masuk pondok pesantren yang mahal, ya tentunya harus dibicarakan. Ya dalam tanda kutip ya, memang tidak semua pondok pesantren seperti itu. Tetapi memang di beberapa daerah ada pondok pesantren yang sangat mahal ini. Ya saya tidak berbicara pondok pesantren yang salaf ya, atau pondok pesantren yang relatif masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Tapi kita berbicara tentang pondok pesantren yang memang betul-betul mahal uang masuknya. Beda lagi kalau misalkan ada orang yang mengkritik kiai gitu ya, wah itu nanti akan dihujat itu. Ya mudah-mudahan video ini tidak menimbulkan hujatan, karena ini saya berkomentar sebagai masyarakat yang memang ini memang saya rasa harus disampaikan begitu. Karena walaupun itu kiai atau pengasuh atau apapun itu sebutannya, kalau misalkan memberatkan, ya ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Karena biar bagaimanapun pondok pesantren itu sebetulnya aktivitasnya kan santri. Kalau nggak ada santri, nggak ada pondok pesantren itu. Elemen-elemennya kan tadi di awal itu salah satunya adalah santri yang bermukim. Jadi seandainya tidak ada yang daftar di pondok pesantren, ya maka pondok pesantrennya nggak bisa beraktivitas, nggak bisa melakukan kegiatan begitu. Sehingga dalam hal ini, kalau kita kaji lagi lebih dalam, sebetulnya man of the match-nya pondok pesantren itu adalah santri atau siswanya. Ya begitu. Ya memang peraturan yang dibuat memang harus berdasarkan kemaslahatan bersama, dalam hal ini adalah kiai atau sejenisnya. Tetapi harus dilihatlah minimal bagaimana. Kalau UKT kan harus dilihat kemampuan orang tuanya gimana. Kalau pondok pesantren tidak gitu. Nah kenapa ini bisa terjadi gitu. Jadi melalui video ini saya ingin berpesan, jadi kepada para pengasuh ataupun para kiai di pondok pesantren, marilah ketika kita misalkan ingin memasukkan putra putri ke pondok pesantren, ya minimal UKT-nya kalau memang ditekankan, dilihat dulu bagaimana mata pencahariannya, penghasilannya sebulan berapa. Karena pesantren itu akan biasanya kan mengirimkan tiap bulan uang itu kepada siswanya, kepada anak-anaknya. Belum lagi biaya yang lain-lain, asramanya, makannya dan segala macam. Itu kalau ditotal lebih mahal dari sekedar UKT itu, UKT di Universitas Top di Indonesia gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, masyarakat Indonesia itu ketika berbicara tentang hal yang berkaitan dengan dalam tanda kutip keagamaan atau kiai ya, itu mereka sudah langsung terhubung kepada akhirat. Nah, jadi ya memang ini benar, memang itu benar. Ya karena tujuan hidup itu kalau orang Islam kan dari perspektif agama Islam, hidup ini di dunia nggak selamanya. Ada kehidupan yang lebih esensial, yaitu kehidupan akhirat gitu ya. Nah ketika orang Indonesia berbicara masalah pesantren, kemudian kiai dan segala macam, itu langsung terhubung kepada akhirat. Dan seolah-olah kalau ada pesantren yang biayanya mahal, ini itulah. Jadi itu semuanya berhubungan dengan akhirat. Dan itu nggak bisa debat. Kalau orang Jawa ataupun orang Madura gitu langsung, oh sudah bagus gitu. Jadi ini sebetulnya paradigma yang keliru. Ini pesantren ya, saya merasa ya nggak semua, mohon maaf nggak semua ya, nggak semua. Tapi saya merasa pondok pesantren ini kalau misalkan
tidak menyesuaikan diri dengan era disrupsi, mungkin pondok pesantren ini akan gulung tikar gitu, karena nggak ada yang mendaftar. Sehingga banyak sekali pondok pesantren yang dulunya tidak mendirikan lembaga formal, sekarang banyak sekali yang berlomba-lomba mendirikan gedung-gedung formal di pondok pesantren, bahkan bersaing dengan kampus top Indonesia gitu. Untuk apa? Untuk menggait santri. Kenapa? Ya lagi-lagi, ya saya nggak tahu ya, kesimpulannya adalah ketika pondok pesantren itu banyak menerima UKT ataupun uang atau apapun istilahnya itu, ya pembangunan akan terus berjalan itu ya, dan itu harus diluruskan oleh pemerintah. Pemerintah harus adil dalam hal ini, bukan hanya UKT yang harus diperhatikan, jadi pesantren juga harus diperhatikan. Kenapa? Ya semuanya ada di Indonesia, jadi pemerintah dalam hal ini jangan tebang pilih. Walaupun dalam tanda kutip mohon maaf, walaupun mereka pengasuh dan kiai, ya harus tetap diperhatikan dong, biar tidak memberatkan begitu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa orang Indonesia kalau berhubungan dengan dunia pesantren atau dunia-dunia yang berhubungan dengan kiai dan sebagainya, mereka cenderung diam dan takut? Ya karena mereka masih merasa butuh yang namanya sosok kiai dan juga tokoh masyarakat yang ada di pesantren itu. Karena di beberapa daerah, apalagi di pedesaan semakin pelosok, sosok kiai itu sangat sentral gitu. Tidak hanya mengurusi masalah agama, tapi para kiai biasanya akan dimintai nasihat terkait dengan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan segala macam. Mereka akan terus dilibatkan itu. Kenapa? Ya masyarakat kita masih sangat religius seperti itu ya. Jadi mereka wajar ketika mereka dalam tanda kutip sangat memberlakukan kiai sebagai salah satu role model. Bahkan di beberapa daerah itu ada di pedesaan gitu ya, ketika ada kiai sudah selesai makan gitu, sisa airnya itu diminum, jadi rebutan itu. ya itu tergantung perspektif kita ya. Tapi marilah kita balik lagi kepada pesantren yang memang sebetulnya adalah untuk mengedukasi masyarakat, tapi ada sebagian yang memang UKT-nya mahal atau apapun itu, yang penting bukan UKT atau apa ya, yang penting masuk pesantren mahal gitu, apapun istilahnya, itu memberatkan wali murid dan wali santri itu. Jadi tolong kepada pemerintah dan kepada pemangku kebijakan ataupun para pengasuh di seluruh Indonesia, ketika ada pesantren yang mahal, mari duduk bareng gimana enaknya. Ya pemerintah jangan tebang pilih ya, karena semuanya itu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik begitu. Karena sebetulnya pondok pesantren itu kan adalah lembaga yang sebetulnya mencetak kader-kader bangsa ataupun cendekiawan Islam. Jadi kalau misalkan sudah seperti itu, ya bagaimana nanti sakralnya pondok pesantren? Menjadi pertanyaan besar itu. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf tidak semua pesantren yang seperti itu, tetapi itulah beberapa realitas yang terjadi di masyarakat kita. Saya mohon maaf sekali ya, mohon jangan ditanggapi dengan asumsi yang berbeda. Ini untuk kemajuan kita bersama, mudah-mudahan Indonesia menjadi semakin lebih baik. Dan terima kasih, mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik lagi untuk bersinergi membangun negeri ini bersama-sama ya, apapun lembaganya. Kalau ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.